Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askasila Hermansyah dari program studi Pendidikan Bahasa Arab semester 6. Di sini saya akan membuat video yang berisi tentang penjelasan yang akan saya bahas mengenai kontra argumen debat bahasa Arab guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Fan Al-Khitobah. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh tentang pembahasan yang akan saya bahas, jadi kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kontra argumen dalam debat gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari kata-katanya, kontra itu artinya melawan atau menentang. Nah, sedangkan argumen itu artinya pendapat yang kita keluarkan tapi disertai dengan alasan. Kontra argumen merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan debat. Jadi, secara umum kontra argumen itu adalah tanggapan yang diberikan oleh satu pihak terhadap argumen lawan. Jadi, tujuannya itu untuk menunjukkan kelemahan, kekeliruan, atau ketidaktepatan argumen tersebut melalui alasan dan bukti yang jelas terhadap lawan. Kontra argumen itu adalah sanggahan atau bantahan terhadap lawan debat. Jadi kita menyanggah atau mendebat argumen yang disampaikan oleh lawan bicara kita gitu. Nah, tujuannya itu untuk apa? Jadi untuk menunjukkan bahwa argumen lawan itu masih memiliki kelemahan. Tapi perlu diingat juga, nah jadi kontra argumen ini bukan tujuannya itu untuk menyerang seorang tersebut gitu. Jadi bukan ke personalnya gitu, tetapi melainkan untuk menyanggah isi pendapat dengan alasan yang logis dan bukti yang kuat gitu. Nah, kalau misalkan dalam debat bahasa Arab, kontra argumen itu disebut dengan ar-raddu ala al-hujjah. Jadi yaitu memberikan bantahan terhadap argumen lawan dengan bahasa Arab yang baik, yang sopan, dan yang teratur. Jadi tidak menjatuhkan lawan bicara kita gitu. Jadi tetap menghormati. Misalnya, contohnya seperti ini. Misalnya ada teman kita yang dia itu berbeda pendapat dengan kita. Dia itu ngomong, belajar online itu lebih baik daripada belajar di kelas gitu. Nah, kalau misalkan kita menjawab karena ketidaksetujuan kita atau kita ingin mengeluarkan argumen, tetapi kita hanya mengatakan pendapat kamu salah, saya tidak setuju. Nah, jadi itu tuh belum termasuk kontra argumen gitu. Kenapa? Karena kita hanya menolak saja perkataan dia gitu tanpa memberikan alasannya itu apa gitu. Jadi itu masih belum disebut sebagai kontra argumen gitu. Nah, sedangkan kontra argumen itu harus disertai dengan alasan yang jelas gitu. Misalnya gini, kami tidak setuju sepenuhnya gitu karena belajar online itu membuat interaksi langsung antara guru dan siswa itu menjadi berkurang gitu. Konsentrasi anak juga atau kita sebagai siswa menjadi kurang berkonsentrasi karena pembelajaran daring gitu. Nah, dari sini itu bisa disebut sebagai kontra argumen karena kita menyampaikan penolakan tapi disertai juga dengan adanya alasan tertentu mengapa kita tidak setuju dengan perkataan tersebut. Oke, jadi kan tadi sudah disebutkan apa saja contoh kecilnya gitu. Nah, sekarang apa sih tujuan dari kontra argumen dalam debat bahasa Arab itu gitu. Nah, jadi tujuannya itu kontra argumen itu bukan untuk membuat seseorang itu merasa malu gitu, tetapi menunjukkan bahwa pendapat lain itu ada yang lebih kuat. Jadi debat itu bukan cuma buat cari ribut sama lawan gitu, bukan
buat mempermalukan, bukan buat cari ribut gitu, melainkan bertukar pikiran gitu, bertukar pendapat gitu dengan seksama gitu. Jadi bukan untuk membuat keributan gitu. Nah, terus di sini juga kita akan bahas mengenai fungsi dan tujuan. Nah, kan tadi tujuan sudah disebutkan. Sekarang fungsinya itu apa sih gitu? Mengapa kontraargumen itu diperlukan dalam debat bahasa Arab? Nah, yang pertama yaitu tujuannya untuk tujuan dan fungsinya yaitu untuk menunjukkan kelemahan argumen lawan. Jadi ini itu tujuan paling utama. Misalnya lawan mengatakan, semua siswa akan malas jika menggunakan HP. Nah, jadi kalimat itu kan terlalu umum gitu, kayak basic gitu. Kita bisa menjawab, tidak semua siswa itu malas. Banyak siswa yang menggunakan HP itu untuk membuka kamus digital misalnya, atau membuka Al-Quran digital gitu, mencari jurnal, atau bahkan mengakses materi pembelajaran gitu. Jadi kita masih bisa menambahkan dengan argumen sesuai dengan apa yang kita ingin sampaikan. Terus yang kedua yaitu ada melatih berpikir kritis. Nah, jadi debat itu tidak boleh hanya sekedar menghafal saja gitu. Misalnya, lawan itu tiba-tiba menyampaikan data baru yang belum kita ketahui. Nah, jadi kita harus langsung berpikir gitu, apa data ini benar gitu, apakah masuk akal atau enggak gitu, atau data ini tuh ada kelemahannya enggak gitu. Nah, kemampuan seperti ini tuh disebut sebagai berpikir kritis gitu. Terus yang ketiga yaitu ada memperkuat posisi tim. Nah, dalam debat itu kan pasti ada dua tim gitu. Kalau misalkan kita berhasil membantah lawan menggunakan data yang lebih kuat, maka posisi tim kita itu lebih meyakinkan gitu. Terus selanjutnya ada meningkatkan kemampuan bahasa Arab. Ini sudah jelas ya. Jadi kita bisa sambil mengasah kemampuan berbicara bahasa Arab yang kita miliki gitu. Dari segi nahwu sorofnya misalnya, dari pengucapannya, susunan kalimatnya udah benar atau belum, kayak gitu. Terus yang terakhir ada mengajarkan adab diskusi. Nah, ini juga tujuan yang sangat penting gitu, fungsi yang sangat penting. Nah, dalam Islam kan berpendapat itu boleh gitu, tetapi harus dengan cara yang sopan, yang santun, tidak menjatuhkan, tidak mempermalukan gitu. Kita tidak boleh menjudge seseorang gitu langsung dengan frontal, misalkan pendapatmu bodoh gitu. Nah, seperti itu tidak boleh. Jadi yang benar adalah saya kurang sependapat karena menurut data yang saya temui, menurut data yang saya lihat gitu. Jadi perkataannya bisa lebih dikemas secara sopan lagi gitu. Terus pembahasan yang ketiga yaitu ada teknik menyusun dan menyampaikan kontra argumen. Nah, langkah pertama dalam menyusun kontra-argumen itu adalah mendengarkan argumen lawan secara aktif. Jadi pertama kita dengerin dulu argumen yang disampaikan oleh lawan debat kita gitu. Dengan kita mendengarkan sesama gitu, kita itu bisa paham gitu inti dari pembahasan yang disampaikan oleh lawan pembicara kita gitu. Terus yang kedua yaitu ada menganalisis kelemahan argumen lawan. Dalam debat bahasa Arab, kemampuan berpikir kritis itu menjadi sangat penting karena peserta itu kan harus menemukan titik lemah lawan dalam waktu yang singkat. Terus yang ketiga ada menyusun bantahan berdasarkan bukti yang kuat. Jadi kontraargumen itu yang baik itu bukan berisi penolakan, tetapi juga harus didukung oleh data, adanya teori, hasil penelitian, dalil, atau contoh nyata. Jadi gak bisa hanya omong kosong berisi penolakan saja gitu. Nah, semakin
kuat bukti yang disampaikan, semakin besar juga peluang kontra argumen tersebut diterima oleh audiens gitu. Nah, selanjutnya kontra argumen itu harus disampaikan secara sistematis gitu. Jadi penyampaiannya itu harus runtut, akan memudahkan audiens memahami isi sanggahan yang kita sampaikan gitu. Oke, jadi dalam debat bahasa Arab juga penggunaan bahasa yang santun itu merupakan aspek yang gak boleh kita abaikan gitu. Jadi kita sebagai peserta debat harus menyampaikan kata-kata itu dengan sopan, dengan santun gitu. Jadi kita harus menghindari kata-kata yang bersifat menghina, mengejek sesama tim atau mengejek lawan tim gitu, atau menyerang kepribadian lawan gitu. Jadi kritik itu harus diarahkan kepada isi argumen. Jadi bukan kepada orang yang menyampaikannya gitu. Terus yang terakhir yaitu ada intonasi suara yang jelas. Jadi pengucapan yang benar atau kontak mata dengan audiens, terus juga tempo kita berbicara akan membuat kontra-argumen itu lebih mudah difahami oleh audiens. Jadi kalau misalkan kita ngomongnya jelas gitu, ngomongnya nggak bertele-tele gitu, mudah difahami gitu. Jadi insya Allah teman-teman yang mendengarkan juga atau audiens akan mudah mengerti apa yang kita sampaikan gitu. Nah, mungkin pembahasan yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Dari pertama kita pengertian kontra-argumen itu apa, lalu contoh pada tujuan dan fungsi, dan teknik apa saja yang ada dalam kontra-argumen debat bahasa Arab. Mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.